Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah berkenan mengklik video saya ini ya. Yang baru gabung, yang baru menonton video saya ucapkan selamat datang. Terima kasih banyak ya sudah berkenan mengklik video saya ini. Saya ucapkan juga salam kenal untuk semuanya. Sebelum saya melanjutkan sharing saya tentang perwarung sembakoan gitu ya, saya mohon maaf dulu ya teman-teman. Ini suara saya itu lagi nggak enak banget ya. Mohon maaf ya ketidaknyamanannya ya, mendengarkan saya bercuap-cuap dengan suara begini ya. Tapi saya paksakan ngonten ya. Ya memang tidak apa-apa sih sebenarnya, cuman saya tuh agak bindeng aja dan ini agak mampet hidung saya, tapi kalau saya diemin malah tambah jadi. Ya udah deh, nggak apa-apa ya teman-teman. Dengan suara seperti ini kita akan bahas lagi tentang persembakoan ya. Mohon maaf sekali ya teman-teman, mungkin kurang kedengeran ataupun mungkin nggak jelas intonasinya, ngerebek gitu ya. Mohon maaf teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu barang titipan yang menghasilkan cuan untuk di warung sembako ya. Ini modalnya sekitar 2.500, saya jual di sini dengan harga 3.000-an gitu ya. Ini donat seperti ini tuh laris banget teman-teman ya. Anak-anak suka ataupun orang dewasa juga suka teman-teman. Biasanya tuh orang titip ya, ini sistemnya kita jualnya bayar yang habis gitu ya, konsinyasi gitu teman-teman lah, seperti kerupuk ya. Dan ini ada juga Akang Sales es krim ice yang lagi ngontrol es krim ice-nya ya teman-teman. Ini lagi diberesin. Kemarin tuh yang natain itu bukan ininya ya, bukan petugasnya, hanya mengantar barang saja sebenarnya. Jadi untuk menata es krim ini bukan pekerjaannya seperti itu ya teman-teman. Jadi memasukkannya itu asal-asal aja masuk ya teman-teman. Daripada saya tuh ngerjain lagi, ya udahlah kita minta tolong untuk dimasukkan ke dalam freezernya ya, biar cepet gitu ya. Dan hari ini keesokan harinya, setelah 1 hari ya teman-teman ya, keesokan harinya ini salesnya itu datang ngontrol atau melihat-lihat ini ya, freezernya gitu ya, takutnya ada kendala apa. Memang setiap minggu itu, seminggu sekali tuh pasti bakalan ada yang ngontrol seperti ini ya, entah itu melihat produknya ataupun melihat kondisi freezernya ya teman-teman. Dan ini juga harus hati-hati banget ya, kita tidak bisa menyimpan barang-barang lain selain produk es krim es ini ya. Kemarin tuh saya taruhin ada 3 biji es batu gitu ya. Saya taruh di atas es krim ice ini, padahal tidak apa-apa menurut saya ya, tapi namanya pekerjaannya seperti itu. Jadi es batu saya itu disingkirkan lah gitu ya, ditaruh di bawah banget gitu loh, jadi tidak terlihat ya teman-teman. Jadi yang terlihat itu es krim es ini. Dan setelah dirapikan seperti ini tuh biasanya dipoto gitu ya, mungkin untuk laporan ke atasannya seperti itu ya teman-teman. Memang sih di dalam surat perjanjian itu kita tidak bisa menyimpan apa-apa seperti itu ya. Namun untuk ini salesnya juga mungkin bingung juga ya seperti itu, dan saya juga ngotot juga ya melanggar gitu ya. Padahal sih sedikit aja teman-teman, cuman es batu gitu kan, disingkirin tidak apa-apa juga. Cuman kalau ada yang beli tuh kita harus ngangkat ininya ya, raknya gitu loh, biar bisa ngangkat es batu di bawah gitu. Dan memang freezer ini dikhususkan untuk es krim ice aja ya, penyimpanan es krim ice aja, tidak boleh menyimpan barang-barang lain ya di surat perjanjiannya. Namun saya tuh kekeh aja ya, namanya nempelin gitu ya. Seperti saya seperti itu ya, namanya di warung tuh kadang-kadang nanggung gitu, sebiji doang atau berapa gitu. Pas ada petugasnya datang ke sini, tiba-tiba aduh ada lagi produk yang mungkin tidak boleh ditaruh di situ, tapi orangnya tidak negur banyak, cuman menyimpan di bawah gitu ya, menyimpan di bawah tidak kelihatan gitu ya teman-teman. Dan itulah memang harus seperti itu ya, kita harus konsisten. Tempatnya mungkin memang tidak boleh diisi yang lainnya, kecuali ya memang kosong banget ya, seperti itu teman-teman. Lanjut lagi ke pertanyaan salah satu teman, bagaimana katanya teh menjual es krim itu profit nggak sih di warung sembako kecil-kecilan seperti itu ya. Menurut saya ini sangat profit banget teman-teman ya, apalagi jika di daerah kita itu cuacanya panas dan mungkin sering dicari orang gitu ya. Es krim ini kan salah satu produk jajanan yang memang sangat digemari ya, entah itu sama anak-anak ataupun orang dewasa gitu ya.
Menurut saya jika pembelinya atau peminatnya banyak, kenapa kita tidak jual gitu ya. Ini kan salah satu barang yang memang pelengkap aja, tapi kan jika menguntungkan tidak ada salahnya kita jual juga di warung sembako kita, Bun. Dan kita menjual es krim ice ini juga kita up lagi harganya ya, tidak seperti harga yang disarankan. Saya menambahkan lagi harga di atas harga jual yang disarankan ya. Misalnya saya menambahkan dengan harga Rp500 dari satu picisnya ya. Jadi misalnya disarankan di sini harga jualnya itu hanya 2.000, saya naikkan jadi 2.500 gitu ya. Misalnya di sini harga jualnya hanya 4.000-an, saya naikkan jadi harga 5.000 gitu ya. Sesuaikan dengan harga di sini dan sesuaikan juga dengan bentuk barangnya. Jika besar ya 5.000 nggak apa-apa, orang tidak protes kok beli dengan harga segitu. Karena es krim ini salah satu barang yang sangat digemari sama pelanggan ya, entah itu kalangan menengah ke bawah sama aja semuanya menyukai teman-teman ya. Apalagi jika udara sedang panas gitu, lebih cepat banget perputarannya. Namun memang jika di tempat kita itu udaranya dingin sejuk, jadi mungkin ini kurang cocok ya. Jadi mungkin sedikit menghambat juga ya kepada perputaran modalnya. Jadi kita sesuaikan aja dengan kondisi di warung kita, di lingkungan kita teman-teman ya. Jika memang profit, banyak anak-anak, mungkin di sekitar kita itu warungnya itu dekat sekolahan, dekat tempat-tempat pengajian TPA gitu, yang banyak anak-anak tuh biasanya kan mereka tuh nggak pandang hujan ataupun panas ya. Biasanya anak-anak tuh suka es krim ataupun minuman dingin seperti itu ya teman-teman. Jadi menyesuaikan aja dengan lingkungan kita teman-teman ya. Dan saya juga tidak menyarankan produk es yang mana gitu ya. Ini hanya contoh saja, di warung saya tuh menjual es krim ice ini ya, karena sudah terbukti laris manisnya. Banyak banget kan produk-produk es krim yang harganya paling murah, yang sedang, yang mahal juga banyak sekali ya teman-teman. Kita tinggal pilih saja, sesuaikan dengan modal kita dan sesuaikan juga dengan di lingkungan kita itu produk apa kira-kira yang lakunya seperti itu teman-teman ya. Menurut saya sih ini jualan es krim ini profit banget di tempat saya. Tidak tahu juga di tempat teman-teman, mungkin kan salah satunya ada yang menghambat dengan cuaca ya teman-teman, jadi mungkin perputarannya sedikit lambat gitu ya Bun. Selanjutnya memang dalam kita mengelola usaha sembako itu memang harus bisa ya, harus pandai, harus kreatif ya dalam memilih barang yang sekiranya cepat lakunya, yang sekiranya itu sering diminati pelanggan itu apa saja ya, supaya keuangan di warung kita itu tetap stabil, tetap modalnya tetap berputar dengan baik ya teman-teman, sehingga kita pun mendapatkan keuntungan yang lumayan setiap harinya ya. Untuk barang-barang jajanan ini sedikit membantu ya kepada omset penjualan barang-barang di warung kita ya. Misalnya mungkin barang-barang sembakonya sedang lesu, sedang tidak baik, ini kondisinya kadang-kadang ada yang sedikit naik turun harganya, namun kita lengkapi dengan produk-produk lain yang sekiranya lebih banyak diminati dan lebih sering lagi lakunya, yaitulah jajanan anak-anak itu ya. Kita sediakan berbagai macam jajanan anak-anak yang sering dicari ya, karena setiap warung itu pastinya bakalan beda-beda apa aja sih yang larisnya jajanannya ya teman-teman. Memang keuntungannya sedikit ya, tapi jika lakunya banyak akan menjadi keuntungan yang banyak juga teman-teman ya. Meskipun hanya keuntungan Rp1.000, Rp500 gitu dari setiap picisnya, namun jika dikalikan ratusan mungkin per hari, jadi akan lebih banyak lagi keuntungan yang kita dapatkan. Warung sembako itu keuntungan memang sedikit banget ya teman-teman, tapi kita kan bisa menjual berbagai macam barang, ribuan macam barang di warung kita ini. Meskipun keuntungannya hanya Rp1.000 gitu ya, Rp500 dari setiap picisnya, namun jika kita kalikan sehari, misalnya kita laku 1.000 item barang ya, dikalikan 500 dikalikan Rp1.000, jadikan lumayan banyak hasilnya ya teman-teman, seperti itu. Di dalam mengelola usaha sembako itu kita harus cermat dalam memilih barang ya teman-teman. Barang-barang sembako itu kan banyak banget ya, ribuan macam barang yang harus kita sediakan di warung.
Misalnya dari jajanannya ya, berbagai macam rasa, berbagai macam bentuk, kita sediakan juga ya. Kan banyak banget tuh pilihan-pilihan jajanan teman-teman ya. Itu juga akan membuat warung kita itu semakin diminati ya. Begitu banyaknya macam yang barang-barang yang kita jual ini akan lebih menarik lagi kepada para pelanggan. Lebih banyak pilihan ya, seperti itu. Jadi tidak membosankan jajanan di warung kita ini ya. Kalau warung sembako sih seperti itu biasanya ya, dengan mensiasati dagangan yang kita jual ini supaya tidak monoton di warung kita ini. Kita persiapkan juga barang-barang lainnya di luar barang sembako. Jika memang modalnya udah cukup gitu ya teman-teman, udah cukup, udah lumayan lah buat beli jajanan yang memang sekiranya cepet lakunya tuh, yang lagi booming tuh, yang lagi viral tuh saat ini apa gitu ya, kita coba juga jual di warung kita teman-teman ya. Untuk barang-barang sembakonya sih standar aja ya, seperti gula, telur, minyak, terigu gitu kan. Itu udah pasti bakalan kita jual selalu di warung kita ya. Karena itu barang-barang yang pokok banget untuk kita sediakan untuk para pelanggan ya di warung kita ini ya. Jangan sampai habis stoknya ya teman-teman, karena itu barang yang wajib kita punya di warung sembako ini. Untuk warung sembako yang mungkin sedikit modalnya seperti warung saya ini ya, hanya pas-pasan aja. Jadi kita tuh memanfaatkan barang-barang titipan yang jadi sangat menguntungkan juga untuk warung kita ini ya teman-teman. Barang-barang titipan itu seperti saya tadi tuh ada donat, ada roti, ada kerupuk, ada mainan, ada juga ya kerupuk-kerupuk yang eceran seribuan, makaroni ataupun keripik-keripik. Itu juga lumayan membantu kepada kita ya yang memiliki modal kecil tapi bisa melengkapi barang kita ini ya. Barang-barang yang dijual ini dengan banyaknya barang titipan itu ya lumayan membantu juga untuk kita ya yang bermodal kecil teman-teman ya. Biarpun warung kita itu kecil-kecilan tapi semua barang ada gitu ya, entah itu jajanannya, entah itu barang sembakonya ataupun barang-barang lainnya yang sekiranya bakalan banyak dicari oleh warga sekitar tempat kita tinggal ini. Barang-barang titipan ataupun jajanan itu terlihatnya sepele ya, sepele karena harganya murah gitu, keuntungannya memang sedikit, tipis banget, mepet banget keuntungannya. Namun kita jangan khawatir ya teman-teman, karena kita tahu sendiri ya dari setiap barang itu menghasilkan berapa rupiah sih gitu ya. Namun jika dikalikan banyak akan menjadi banyak juga hasilnya. Yang penting kita itu tetap konsisten buka tutup warungnya dan tetap semangat berjualannya ya bun. Dan namanya usaha sembako itu kan tidak selalu rame terus ya. Ada kalanya kita dapat omset sekian, ada kalanya kita omset sekian gitu ya. Kadang sehari rame, kadang sehari sepi seperti itu, dan tergantung juga harinya ya teman-teman. Misalnya di tempat saya tuh hari-hari libur, misalnya Sabtu, Minggu, itu kan hari libur lumayan banyak yang di rumah dan agak santai gitu ya, tidak terburu-buru pergi gitu ya teman-teman. Jadi mereka tuh banyak yang jajan, entah itu jajanan warung ataupun membuat olahan-olahan dari barang-barang sembako ini ya teman-teman. Dan di warung saya itu biasanya kalau ramenya itu lumayan sih di malam hari dan pagi hari ya teman-teman. Seperti itu namanya di warung sembako itu kan kita harus standby memang waktunya dari pagi sampai malam ya, sampai tutup gitu ya. Kita pun biar lagi lelah, capek atau apa gitu ya, namanya di warung itu kita harus tetap semangat menjalani usaha, menjaga warungnya gitu ya. Namanya di warung sembako itu kadang kita tidak tahu kapan pembeli akan datang gitu ya, tapi kita harus tahu juga ya jam-jam tertentu yang sekiranya banyak orang belanja. Kita jangan beraktivitas lain ya selain jaga warung gitu ya, takutnya kita keteteran ataupun terlalu capek juga mengerjakan hal-hal lain yang di luar menjaga warung sembako itu. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.